Tidak semua orang yang ada di dekat kita adalah orang-orang yang menyukai kita. Beberapa dari mereka mungkin saja diam-diam membenci kita, entah karena kita pernah melakukan kesalahan padanya, atau karena ia memang mendendam rasa iri dengki atas kesuksesan serta apapun yang saat ini kita punya. Ketika ada seseorang yang membencimu, tak sulit untuk mengenali hal tersebut. Melalui sikap dan bahasa tubuh seseorang, kita akan tahu seberapa tulus ia baik pada kita. Melalui sikap dan bahasa tubuhnya, kita juga akan tahu potensi ia membenci kita. Jadi, jika kamu penasaran, tanda apa saja yang menandakan seseorang membencimu, simak terus video ini sampai selesai. Berikut beberapa tanda jika seseorang sedang membencimu. Nomor 1. Menghindari kontak mata. Kontak mata adalah salah satu cara untuk menunjukkan ketertarikan dan perhatian kepada seseorang. Ketika kita berbicara dengan seseorang yang kita sukai, kita biasanya akan menatap matanya. Namun, ketika kita berbicara dengan seseorang yang kita benci, kita cenderung menghindari kontak mata. Ada beberapa alasan mengapa seseorang mungkin menghindari kontak mata denganmu. Salah satu kemungkinannya adalah karena dia merasa tidak nyaman atau terintimidasi olehmu. Dia mungkin merasa seperti dia sedang dinilai, dan dia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Alasan lain mengapa seseorang mungkin menghindari kontak mata denganmu adalah karena dia sedang berbohong atau menyembunyikan sesuatu. Ketika kita berbohong, kita seringkali menghindari kontak mata. Jika kamu melihat seseorang menghindari kontak mata denganmu, itu bisa menjadi tanda bahwa dia tidak menyukaimu. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang menghindari kontak mata sedang membencimu. Ada banyak alasan lain mengapa seseorang mungkin tidak menatap matamu. Nomor 2. Bersikap dingin dan cuek. Seseorang yang membencimu biasanya akan bersikap dingin dan cuek kepadamu. Dia akan menghindari berbicara denganmu, dan jika terpaksa berbicara, dia akan melakukannya dengan nada yang datar dan tanpa emosi. Ketika seseorang membencimu, dia tidak ingin terlibat denganmu. Dia tidak ingin menghabiskan waktu atau energinya untukmu. Dia mungkin merasa bahwa kamu tidak layak untuk perhatiannya. Ada beberapa tanda yang dapat menunjukkan bahwa seseorang bersikap dingin dan cuek kepadamu. Salah satunya adalah dia akan menghindari berbicara denganmu. Dia mungkin akan memotong pembicaraanmu atau mengabaikan apa yang kamu katakan. Dia juga mungkin akan berbicara denganmu dengan nada yang datar dan tanpa emosi. Dia tidak akan menunjukkan minat atau empati kepadamu. Jika kamu melihat seseorang bersikap dingin dan cuek kepadamu, itu bisa menjadi tanda bahwa dia tidak menyukaimu. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang bersikap dingin dan cuek sedang membencimu. Ada banyak alasan lain mengapa seseorang mungkin bersikap seperti itu. Nomor 3. Memberi komentar negatif. Seseorang yang membencimu biasanya akan memberikan komentar negatif tentangmu, baik di depanmu maupun di belakangmu. Dia akan mencoba untuk menjatuhkanmu dan membuatmu terlihat buruk di mata orang lain. Ketika seseorang membencimu, dia ingin membuatmu merasa tidak berharga. Dia ingin membuatmu merasa bahwa kamu tidak pantas untuk dicintai atau dihargai. Dia mungkin akan memberikan komentar negatif tentang penampilanmu, kepribadianmu, atau pencapaianmu. Dia mungkin akan mencoba untuk membuatmu merasa rendah diri atau tidak berguna. Jika kamu melihat seseorang memberikan komentar negatif tentangmu, itu bisa menjadi tanda bahwa dia tidak menyukaimu. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang memberikan komentar negatif sedang membencimu. Ada banyak alasan lain mengapa seseorang mungkin mengatakan hal-hal tidak baik tentangmu. Nomor 4. Mengkritikmu secara berlebihan. Seseorang yang membencimu biasanya akan mengkritikmu secara berlebihan. Dia akan selalu menemukan kesalahan dalam dirimu, dan dia akan selalu berusaha untuk membuatmu merasa tidak nyaman. Ketika seseorang membencimu, dia ingin membuatmu merasa rendah diri.
Dia ingin membuatmu merasa bahwa kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Dia mungkin akan mengkritikmu tentang cara-caramu berbicara, caramu berpakaian, atau caramu melakukan sesuatu. Dia mungkin akan mencoba untuk membuatmu merasa tidak kompeten atau tidak berguna. Jika kamu melihat seseorang mengkritikmu secara berlebihan, itu bisa menjadi tanda bahwa dia tidak menyukaimu. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang mengkritikmu sedang membencimu. Ada banyak alasan lain mengapa seseorang mungkin mengkritikmu. Nomor 5. Mengabaikanmu. Seseorang yang membencimu biasanya akan mengabaikanmu. Dia akan tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan atau katakan, dan dia akan tidak berusaha untuk menjalin hubungan denganmu. Ketika seseorang membencimu, dia tidak ingin terlibat denganmu. Dia tidak ingin menghabiskan waktu atau energinya untukmu. Dia mungkin akan mengabaikanmu secara fisik, yaitu dengan menghindari kontak mata, tidak berbicara denganmu, atau tidak menanggapi apa yang kamu katakan. Dia juga mungkin akan mengabaikanmu secara emosional, yaitu dengan tidak menunjukkan minat atau empati kepadamu. Jika kamu melihat seseorang mengabaikanmu, itu bisa menjadi tanda bahwa dia tidak menyukaimu. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang mengabaikanmu sedang membencimu. Ada banyak alasan lain mengapa seseorang mungkin mengabaikanmu. Nomor 6. Mengalihkan pembicaraan. Seseorang yang membencimu biasanya akan mengalihkan pembicaraan jika kamu membicarakan sesuatu yang dia tidak suka. Dia akan mencoba untuk menghindari topik pembicaraan yang bisa membuatnya merasa tidak nyaman. Ketika seseorang membencimu, dia tidak ingin mendengar tentang apa yang kamu lakukan atau capai. Dia mungkin merasa bahwa kamu terlalu sombong atau tidak layak untuk dibicarakan. Dia mungkin akan mengalihkan pembicaraan dengan cara yang halus, seperti dengan mengajukan pertanyaan lain atau dengan membuat komentar yang tidak relevan. Dia juga mungkin akan mengalihkan pembicaraan dengan cara yang lebih agresif, seperti dengan memotong pembicaraanmu atau dengan berbicara dengan keras. Jika kamu melihat seseorang mengalihkan pembicaraanmu secara terus-menerus, itu bisa menjadi tanda bahwa dia tidak menyukaimu. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang mengalihkan pembicaraan sedang membencimu. Ada banyak alasan lain mengapa seseorang mungkin mengalihkan pembicaraan. Nomor 7. Menjadi agresif. Seseorang yang membencimu terkadang bisa menjadi agresif. Dia bisa melontarkan kata-kata kasar kepadamu, atau bahkan melakukan kekerasan fisik. Ketika seseorang membencimu, dia mungkin merasa bahwa dia perlu melindungi dirinya darimu. Dia mungkin merasa bahwa kamu adalah ancaman baginya, baik secara fisik maupun emosional. Dia mungkin akan melontarkan kata-kata kasar kepadamu untuk menyakitimu atau untuk membuatnya merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Dia juga mungkin akan melakukan kekerasan fisik kepadamu untuk mengontrolmu atau untuk menyakitimu. Jika kamu melihat seseorang menjadi agresif terhadapmu, itu bisa menjadi tanda bahwa dia membencimu. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang menjadi agresif sedang membencimu. Ada banyak alasan lain mengapa seseorang mungkin menjadi agresif. Nomor 8. Membicarakanmu di belakangmu. Seseorang yang membencimu biasanya akan membicarakanmu di belakangmu. Dia akan menyebarkan gosip tentangmu dan dia akan mencoba untuk merusak reputasimu. Ketika seseorang membencimu, dia ingin membuatmu terlihat buruk di mata orang lain. Dia ingin membuatmu menjadi orang yang tidak disukai. Dia mungkin akan menyebarkan gosip tentang penampilanmu, kepribadianmu, atau pencapaianmu. Dia mungkin akan mencoba untuk membuatmu terlihat seperti orang yang tidak kompeten, tidak jujur, atau bahkan berbahaya. Jika kamu mendengar seseorang membicarakanmu di belakangmu, itu bisa menjadi tanda bahwa dia tidak menyukaimu. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang membicarakanmu di belakangmu sedang membencimu. Ada banyak alasan lain mengapa seseorang mungkin membicarakanmu di belakangmu. Nomor 9. Menjauhimu. Seseorang yang membencimu biasanya akan berusaha untuk menjauhimu. Dia akan menghindari pertemuan denganmu, dan dia akan berusaha untuk mengurangi interaksi denganmu. Ketika seseorang membencimu, dia mungkin merasa bahwa kamu adalah ancaman baginya, atau dia mungkin merasa tidak nyaman berada di dekatmu. Dia mungkin akan menghindarimu secara fisik, yaitu dengan menolak ajakanmu untuk bertemu,
atau dengan menghindari tempat-tempat yang kamu sering kunjungi. Dia juga mungkin akan menghindarimu secara emosional, yaitu dengan tidak menanggapi pesan atau panggilanmu. Jika kamu melihat seseorang berusaha untuk menjauhimu, itu bisa menjadi tanda bahwa dia tidak menyukaimu. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang menjauhimu sedang membencimu. Ada banyak alasan lain mengapa seseorang mungkin menjauhimu. Nomor 10. Merasa tidak nyaman di dekatmu. Seseorang yang membencimu biasanya akan merasa tidak nyaman di dekatmu. Dia akan menghindari kontak fisik denganmu, dan dia akan selalu berusaha untuk menjaga jarak. Ketika seseorang membencimu, dia mungkin merasa terancam atau terintimidasi olehmu. Dia mungkin merasa bahwa kamu adalah orang yang berbahaya atau tidak dapat diprediksi. Dia mungkin akan menghindari kontak fisik denganmu, seperti dengan tidak berjabat tangan atau tidak memelukmu. Dia juga mungkin akan menghindari kontak mata denganmu, dan dia akan selalu berusaha untuk menjaga jarak. Jika kamu melihat seseorang merasa tidak nyaman di dekatmu, itu bisa menjadi tanda bahwa dia tidak menyukaimu. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang merasa tidak nyaman di dekatmu sedang membencimu. Ada banyak alasan lain mengapa seseorang mungkin merasa tidak nyaman di dekatmu. Tidak semua tanda ini bisa dijadikan patokan untuk memastikan bahwa seseorang membencimu. Namun, jika kamu melihat beberapa tanda tersebut pada seseorang, sebaiknya kamu berhati-hati. Jika kamu merasa bahwa kamu sedang dibenci oleh seseorang, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, kamu bisa mencoba untuk berbicara dengan orang tersebut untuk mencari tahu apa yang salah. Jika kamu berani dan percaya diri, kamu bisa mencoba untuk berbicara dengan orang tersebut secara langsung. Kamu bisa bertanya kepadanya, mengapa dia bersikap seperti itu kepadamu. Namun, jika kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa meminta bantuan orang lain untuk berbicara dengan orang tersebut. Kedua, kamu bisa mencoba untuk menghindari orang tersebut. Jika kamu merasa bahwa orang tersebut membuatmu merasa tidak nyaman atau tidak aman, sebaiknya kamu menghindarinya. Kamu bisa menghindarinya secara fisik, yaitu dengan tidak bertemu dengannya atau dengan tidak berada di tempat yang sama dengannya. Kamu juga bisa menghindarinya secara emosional, yaitu dengan tidak memikirkannya atau dengan tidak menanggapinya. Yang ketiga, kamu bisa meminta bantuan orang lain seperti teman, keluarga, atau terapis. Orang-orang tersebut bisa memberikan dukungan dan nasihat kepadamu. Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.